videonya ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Jadi hari ini itu adalah sosialisasi penulisan skripsi. Nanti yang KKP bisa private ya. Nah, untuk sekarang itu adalah yang skripsi dulu. Baik, saya share dulu untuk yang skripsi ya. Tolong perhatikan semuanya. Ya, untuk kalender akademik dulu ya. Kalender akademik ini ya. Masih ada yang ini ya. Baik ya, udah terdengar ya semuanya ya. Cek. Dengar suara saya nggak? Cek. Dengar Pak. Baik, ya. Tolong di review kalau ada yang tidak ini ya. Aduh, ini ada banyak masuknya. Baik, tolong perhatikan di sini ya. Jadi ada kalender akademik ya. Kalender akademik ini Anda harus perhatikan. Yang pertama adalah karena ini ada perkuliahan mulai 4 Maret ya. Jadi mulai hari Senin ya, ini sekarang tanggal 19, mulai hari Senin tanggal 20 Maret itu Anda bisa mulai penulisan skripsi di proses untuk diskusi dengan pembimbingnya ya. Jadi Anda bisa dilihat di web Siaklot, mudah-mudahan teman-teman akademik sudah assign ya secara sistem ya. Jadi Anda bisa lihat pembimbing Anda di Siaklot ya, untuk ada yang dapat siapa gitu ya, Anda bisa hubungi. Nah, di kalender akademik ini Anda lihat pertama adalah untuk sidang proposal nih. Sidang proposal nanti itu adalah tanggal 26 sampai 27. Ada 2 hari ya. Jadi tanggal 26 Mei dan 27 itu adalah sidang proposal skripsi. Jadi skripsi itu disidangkan untuk proposalnya dulu. Ya, proposal itu sampai dengan bab 3. Nanti kita lihat di panduannya. Kemudian untuk yang sidang skripsinya. Sidang skripsinya yaitu tanggal 11 dan tanggal 12 Agustus. Nah, itu yang sidang skripsi. 11 sampai 12 Agustus. Jadi Anda persiapkan sekarang ya, nanti setelah Lebaran biasanya kalau Anda pulang kampung suka lupa ya bahwa Anda ada skripsi ya. Nah, sidangnya tanggal 26. Jadi pastikan Anda sudah selesai bab 3 untuk penulisan skripsinya. Baik. Nah, sekarang Anda bisa perhatikan bagaimana menulis panduan dari skripsinya. Tolong perhatikan di sini ya. Nah, yang Anda download nanti ada di saya kasih linknya ya. Jadi ini yang Anda download adalah Maret 2023, sekarang Maret 2023 ya. Nanti Anda bisa linkkan ya. Nah, ini nih. Ini kelihatan nggak di link Anda nih? Bisa respon? Kelihatan Pak. Ini link Kelihatan ya. Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Linknya kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan nih ya. Kelihatan, Jadi Anda ini untuk panduan ini apa namanya, kalender akademik dan panduan skripsi ini saya list di Zoom, bisa nggak nih Zoom ya? Di Zoom, banyak ya. Di teks ya, di sini ngetik di mana nih? Di konteks. Ya. Ya Pak, ditaruh di chat Pak.
di Jet. Mana Jet? Chat, iya itu sebelah banyak orangnya itu. Wih, waduh ini ada masuk sih jadi gini ya. Di chat ini ya. Nah, tolong di sini Sebelahnya ya. lagi, Boleh. sebelahnya lagi. Ini ya. Ya, ya betul. Ditaruh Tolong ininya sebelah. diperhatikan ini. Nah, ini ya panduannya Anda klik di chat ya untuk dokumen panduan skripsi. Nah, ini PDF-nya dan ini untuk jangan ada spasi kalau bisa ya, jangan ada spasi ya. Nah, ini dokumen kalender akademiknya. Jadi bisa di-download. Oke. Jadi Anda pastikan sudah download panduannya ya dan kalender akademiknya. Dengeran kan ya? Cek 1 2 3. Tes 1 2 3 dengar ya. Saya Dengar Pak, dengar. baik. Makasih ya. Ini seluruh layar aja lagi. Ya, izinkan. Cek, cek. Oke, di layar Anda sekarang panduan ya, benar ya? Ada kelihatan ya? Panduan skripsi ya? Ada ya? Iya, ada Pak. Baik, tolong perhatikan yang ada di sini ada 44 halaman. Ya, yang pertama adalah Anda pastikan yang Anda download itu adalah panduan Maret 2023. Kemudian ada tulisan di sini adalah berlaku untuk TI dan SI, TI dan SI. Nah, jadi yang ada sekarang ya tolong diperhatikan judul-judulnya nanti didiskusikan oleh kaprodi masing-masing dan pembimbing masing-masing yang sudah di-assign. Mudah-mudahan udah semua ya. Nah, untuk kali ini yang perlu diperhatikan adalah jika judulnya adalah judul SPK ya, itu hanya untuk prodi SI, ingat ya. Untuk prodi SI, untuk TI SPK tidak dianjurkan karena di TI tidak diajarkan ya, adanya TRO ya, Teknik Research Operation. Jadi di luar dari SPK. Jadi kalau judulnya nanti adalah judul SPK untuk TI, maka akan saya tolak ya. Jadi di luar itu semua Anda bisa cari judul yang lain yang bisa artificial intelligence, ada ANN, ada fuzzy, ada Nebayes, ada semantik, ada data mining, text mining ya, ada NLP, ada pengolahan citra ya, ada wireless sensor, banyak ya, ada security juga, ada network juga ya, terus security. Nah, sistem keamanan juga ada, yaitu kriptografi. Kemudian yang Anda harus perhatikan di sini ya, ini judul-judulnya. Ya, ada juga augmented reality untuk yang TI, ada game development, virtual reality, ada web service ya. Kemudian ada IoT, silakan yang berhubungan dengan IoT. Nah, harapannya di SI itu ada juga yang ngambil COVID, ada enterprise architecture, ada ITIL untuk TI juga, ada balance scorecard. Ya, silakan aja Anda tertarik di bidang mana ya untuk yang judul-judul yang ada kuasai. Oke, di sini ada masuk dulu ya, terus sebentar ya, saya izinkan dulu semuanya. Oke, tolong perhatikan di sini, ini judul-judulnya di bawah ada keterangannya ya. Jadi kalau sudah ada judul, baru lihat di bab 2-nya. Persyaratan dan bimbingan. Yang pertama adalah Mas Haji ya, bagian akademik info juga ya. Pastikan Anda telah lulus 136 SKS. Ya, jadi Anda minimal 136 dan sedang menempuh ya atau sedang kuliah ya itu adalah 144. IPK usahakan minimal adalah 2,4. Nah, ini ada masuk lagi cengkling mulu ya, tapi ya. Oke, balik lagi. Nah, telah lulus menyelesaikan KKP dan mendapatkan LA dan kemudian terindeks minimal 5. Ya, telah lulus juga mata kuliah metodologi penelitian dan mendapatkan minimal LOA nih ya untuk publikasi terindeks Sinta untuk yang nanti ujian skripsi ya.
Nah, kalau udah skripsi itu dapat LOA-nya nanti. Ya. Berikutnya tolong perhatikan di sini ada ya ini prosedur bimbingan ya. Ada form 3 nanti di bawah. Ini siapa yang batuk? Jadi yang pertama Anda harus cetak form 1 ya di lampiran ini ada form 1. Mana form 1 ini? Tempat tujuan enggak ada. Ini form 1 ya. Jadi permohonan penulisan bimbingan, di sini ada nama, ada NIM, ada program studinya apa, pakai komputer ya. Dicetak pakai komputer, kemudian judulnya juga dicetak oleh komputer, jangan ada yang tangan ya. Kalau ada yang tangan nanti ditolak. Nah, silakan kalau SI itu adalah di Kaprodi SI Pak Ferry Arinal, kalau teknik informatika dengan saya ya Dadang Iskandar. Jadi itu form 1 dan mahasiswanya tanda tangan, dan form 2 ini adalah sama diketik juga form 2 ya dengan komputer ya. Nah, dosen pembimbingnya siapa, NID-nya siapa. Nah, ini kalau saya ya di TI, Ketua Program Studi Teknik Informatika. Kalau musuhnya SI, Ketua Program Studi Sistem Informasi. Nah, Anda tanda tangannya di sini ada nama saya, ya, nidinnya saya dan ini. Nah, ini Pak Jaini bagian keuangan ya. Jadi Anda tanda tangan juga untuk Pak Jaininya, dosen pembimbingnya saya dan Anda sendiri untuk yang form 2. Jadi yang Anda cetak sekarang adalah form 1 dan form 2 mulai hari Senin ya. Kemudian form 3 itu adalah sama seperti KKP, yaitu lembar bimbingan. Tolong ditulis juga dengan komputer di sini ya, nama Anda siapa, NIM-nya, prodinya, nama pembimbingnya siapa, nanti ditulis juga di bawahnya di sini. Ya, kebanyakan kemarin itu nama pembimbingnya tidak ditulis. Tolong ditulis di sini sesuai dengan yang ditulis juga di sini. Ya. Jadi ada di sini. Nah, nanti mulai baru ditulis tangan. Ini ditulis tangan ya. Jadi ada uraian tanggal kembali para pembimbingnya di sini. Ya. Nah, kalau form 4 itu adalah lembar keaslian. Kalau di KKP Anda itu ada lembar keaslian, ada NIM, nama, dan judul skripsi harus diketik juga, dan diberi materai, tanda tangan Anda sendiri. Ya, ya Anda harus cetak. Jangan lupa cetaknya jangan ada ini ya, ada watermark di tengah. Jadi Anda harus copy, kemudian pas sesuaikan nama, ya, NIM, dan judul skripsi Anda. Oke, kemudian tolong perhatikan tadi form 1 dan form 2 ada di bawah ya. Ya, di sini juga ada lembar permohonan penulisan bimbingan tadi, ini form 1 ya. Nah, ini lembar pengesahan ujian. Nah, ini ada pengujian, ada proposal dan skripsi ya. Jangan lupa dikasih logo di tengah. Logonya Anda bisa ambil logo yang ada di sini ya. Anda pastikan di sini karena ini nggak muat. Jadi tulisnya gini. Jadi tambahkan ini. Ya, nama ini contoh ini, maksudnya ini tahunnya disesuaikan dengan sekarang ya. Maret 2023. Nah, pembimbingnya siapa, prodinya siapa, ini harus TI ya. Kalau SI Anda ganti nih SI ya. Namanya Ferry Arinal Enkom, tulis juga. Nah, ketua bidang akademik. Nah, jadi ini ya implementasi phase contoh nih. Ya, lampiran. Nah, untuk label tadi ada label yang mana dia? Label CD ya, kalau udah selesai jangan lupa kayak KKP gitu ya. Labelnya ada label stiker ya, label stiker yang ada contoh di, nah ini dia contohnya ya, sama implementasi detection dengan violation efisiensi pusat nih, namanya, pembimbingnya siapa, kemudian ketua prodinya siapa. Nah ya, ini sekolah tinggi ilmu komputer kurang kayaknya ya, nanti disesuaikan ya, ini karena ketarik. Oke nih, jadi saya ulang ke atas lagi ya. Nah, tolong diperhatikan jenis kertas nih. Jadi untuk proposal skripsi sama ya. Jadi adalah 80 gram ya, warna putih ya. Dengan jumlah halaman jumlah halaman bab 1 sampai bab 3 itu berjumlah 40 sampai 100 halaman ya.
Jadi usahakan jangan sampai nanti ada lagi Anda skripsinya udah 40, proposalnya 40, skripsinya malah berkurang jadi 20. Itu jadi nggak lulus juga ya. Jadi usahakan ya untuk standar. Jadi kalau di dokumentasi, jadi kita enak ya melihatnya proporsional. Untuk proposal itu jumlah 40 sampai 100. Untuk skripsi itu minimal 60, jangan terlalu banyak juga sampai 500 ya, minimal adalah 60. Nah, kalau udah jadi, nanti selesai seperti biasa ya, sudah disahkan oleh penguji skripsi, disampu hard cover berwarna biru dongkar untuk TI dan SI adalah oranye. Nah, untuk cabang itu digandakan menjadi 2 eksemplar, karena untuk pusat dan untuk cabang. Dan diberikan 1 eksemplar ya, kalau untuk kampus ya, kalau mahasiswa pusat itu cukup 1 aja. Jangan lupa CD atau DVD-nya untuk menyimpan data-datanya. Nah, ini ya pengetikan antar baris 1,5 spasi nih ya, ini jadi banyak juga yang tidak mengerti cara nulisnya juga nih. Tolong diperhatikan ya, dengan huruf Times New Roman ya, dengan ukuran 12 CPI, 12 fontnya 12 gitu ya. Untuk judul atau subbab ya 14. Jadi setiap bab menjudul. Nah, nanti disesuaikan. Nah, penomoran halaman. Nomor halaman itu di setiap bab ada di tengah bawah, ingat ya, di awal bab itu di tengah bawah. Kemudian di sudut kanan atas. Jangan semuanya di bawah ya. Itu di awal bab aja, misalnya ada tulisan di atas bab 1, bab 2, bab 3, ada 4, bab 5. Nah, di bawahnya nomor halamannya adalah di tengah bawah. Selainnya adalah di kanan atas. Ingat nih, ya. Nah, ini lampiran daftar riwayat hidup ya, di lampiran-lampiran. Ini juga daftar riwayat hidup, ada biografi, bisa disebutkan juga ya jurnal-jurnal yang pernah ditulis sama Anda boleh. Nah, penulisannya begini ya, ada bab, ada subbab misalnya 2.1. Nah, ini lurusnya ini nih. Rata kirinya rata kiri ini ya. Jadi yang pertama ini nih. Nah, ini juga sama 1.2 ya. Itu lurus gitu ya. Nah, ini. Nah, tolong diperhatikan, banyak dosen penguji menginformasikan kok banyak yang nulis nggak benar semua nih. Ya, tolong diperhatikan mulai sekarang penulisan skripsi itu dengan format IEEE dengan aplikasi Mendeley ya. Kalau Anda nggak tidak pakai Mendeley, nanti sidang Anda ditanya, Anda akan gugur juga nantinya. Tidak ada memberikan informasi tentang dokumen referensi Anda ya. Nah, ini Anda lebih baik pakai Mendeley, diinstal di komputer Anda. Kemudian format stylenya, daftar pustakanya dengan menggunakan IEEE. Nah, jumlahnya tolong perhatikan nih sekarang ya. Jumlahnya minimal 20. Kalau di KKP itu udah ada semuanya ya. Jadi minimal 20 buah jurnal ilmiah dan minimal 5 buku textbook nih. Ya, textbook itu ada di perpustakaan ya, selama Anda kuliah 3 tahun, setidaknya Anda pernah lihat buku textbook yang sesuai dengan judul ya, yang ada akan kutip. Nah, itu adalah 5 buku, ingat ya. 5 buku. Untuk jurnal, Anda ambil jurnal yang 5 tahun berjalan dari sekarang. Kalau sekarang tahun 2023, berarti Anda ambil jurnal yang paling baru di tahun 2018. Nah, ya jurnal-jurnal tahun 2018 Anda ambilkan. Banyak 20 sesuai dengan judul. Nah, untuk buku itu bisa 10 tahun. 10 tahun textbook. Nah, jadi kalau misalnya ada buku yang Anda pelajari misalnya tentang citra digital, nah pengolahan citra, kalau misalnya ada berhubungan dengan pemrograman, siap Anda siapkan juga buku-buku tentang pemrograman dengan textbook ya, ingat ya. Nah, ini yang sering ditanyakan juga ya, banyak salah juga nih. Isi abstraksi, tolong perhatikan, isi abstraksi itu 150 sampai 200 kata nih. Ini banyak yang salah nih ya.
Jadi ingat ya, 150 sampai 200 kata untuk isi abstraksi. Isinya, nah sekurang-kurangnya nih, tolong perhatikan di garis bawahnya di sini, jangan sampai salah lagi, isi abstraksi isinya apa sih? Nah, ini adalah permasalahan yang diteliti, jadi masalah-masalah yang timbul, kemudian solusi yang diharapkan penulis, ya, objek penelitiannya apa, ya, metode yang digunakannya, termasuk instrumennya apa, ya. Yang terakhir, kalimat terakhir itu adalah hasil penelitiannya seperti apa. Ini harus sama dengan kesimpulan di bab 5 nanti, ya. Kalau nanti di proposal ini belum ada hasilnya, jadi cukup sampai di sini. Ya. Kalau di skripsi wajib sampai hasil penelitian. Kalau proposal cukup yang sampai di sini aja nih. Ya, permasalahan, terus objek yang dipakai, objek penelitiannya apa, kemudian instrumen-instrumennya apa aja. Ya, harapannya apa dari penulis. Nah, ditulis, tolong perhatikan, 1 spasi, bukan 1,5 ya, 1 spasi. Dan ditulis dengan menggunakan justify. Justify adalah rata kiri dan kanan, tidak berbentuk paragraf ya. Jadi benar-benar kiri dan kanan adalah sama ya, tidak ada masuk lagi berbentuk paragraf. Tidak menggunakan paragraf tuh ya. Kata kunci minimal 3, maksimal 5 kata. Dalam menyampaikan abstraksi disampaikan dalam 2 bahasa, yaitu 1 lembar bahasa Indonesia, 1 lembar berbahasa Inggris dengan nomor halaman yang berbeda. Nah, ini penulisan judul-judulnya ya, ada subbab. Nah, diharapkan seperti ini nih, jadi rata kirinya, tolong perhatikan banyak yang salah ya. Jadi misalnya bab 1, subbabnya adalah 1.1, titik ya, latar belakang. Nah, bawahnya itu sama dengan huruf L, nah di huruf rata nih. Kemudian ada anaknya lagi Pak, nah anaknya tetap sama dengan yang ini. Ya. Kemudian ada anaknya lagi cicitnya, sama juga ratanya ada rata yang pertama ini. Rata yang pertama, ya ingat ya. Baru balik lagi dari cicitnya ke cucunya. Nah, ini 1.1, sama, semuanya begini ya. Jadi rata kiri tidak masuk lagi, lama-lama sedikit ininya, tidak ya. Jadi urut dari huruf L yang pertama ini. Ya, kemudian bab 2 juga sama tadi ya, huruf ininya ya masuk ke dalam bentuk yang rata kiri yang pertama huruf K ini. Kalau ini rata pertama huruf L ya, rata belakang ini juga huruf K. Jadi rata kirinya huruf yang pertama ini juga ya. Ingat ya. Jadi jangan sampai sedikit aja ini nanti dipermasalahkan oleh penguji. Oh, ini rata aja nggak ikutin panduan gitu ya. Nah, tolong diperhatikan. Nah, tolong saya takut ada yang ini. Oh iya banyak ya. Oke. Tolong perhatikan ya. Jadi kembali lagi penulisan setiap bab itu adalah tadi bab ya, kemudian subbab. Subbabnya ini adalah 1.1. Nah, L ini itu adalah patokan rata kirinya. Nah, ini rata kiri. Ada anaknya lagi 1.1 tetap ini. Ada cicitnya ya, 1.1 tetap juga rata ini semuanya. Begitu juga berikutnya. Kalau 1-2 ikut yang di depannya, subbab. Nah, ikut yang di huruf P, S gitu ya. Nah, juga bab 2 juga sama, 2.1 titik kajian secara utama. Nah, ini seperti ini. Oke, berikutnya nih. Ya, ada masuk lagi kali ya. Bukan ya. Oke, bab 4 nih penulisannya. Tolong perhatikan ya, nanti kalau skripsi beda dengan KKP ya. Kalau skripsi ada sidang proposal, tapi hanya bab sampai bab 3, ingat nih. Proposal itu sampai bab 3. Ada lembar covernya, ada lembar judul, lembar pengesahan, lembar keaslian. Ya, ini urutannya nih ya. Jadi jangan ditanya lagi, Pak, urutan lembar-lembarnya kayak gimana sih? Nah, ini urutin aja di sini nih. Ya, dari atas ke bawah ya. Kemudian di sini ada daftar penelitian. Kalau Anda pernah menulis penelitian di sini, silakan Anda cantumkan. Nanti ada di bawah ya. Nah, ini menjadi kelebihan Anda juga kalau banyak meneliti. Dan diharapkan terbitan-terbitan yang Anda tulis ini itu linier dengan judul skripsi Anda. Ya. Jadi saya ulang lagi,
diharapkan linear dengan judul skripsi Anda. Jadi misalnya melanjutkan KKP-nya ya, itu akan lebih baik dibanding Anda beda gitu ya. Harapannya seperti itu. Jadi kalau linear Anda kan tinggal meneruskan. Tapi kalau enggak, mau nggak mau Anda dari nol lagi ngetiknya ya. Nah, apa yang diujikan dari bab 1, kemudian bab 2, dan bab 3. Bab 3 ini adalah metode penelitian. Serta roadmap-nya seperti apa, ya, timeline-nya seperti apa. Nah, ini daftar pustakanya juga sama ya. Usahakan ada 20 jurnal minimal dan 5 buku textbook. Ingat ya. Nah, kalau misalnya ada, masukkan lembar surat riset. Jika Anda observasi dan datasetnya berupa private. Contoh nih, misalnya Anda prediksi keuntungan perusahaan XYZ dalam penjualan besi, ya. Nah, dengan menggunakan net bias, ya. Nah, itu data-datanya adalah dari instansi. Maka Anda harus ada surat selesai riset di sana. Karena data-datanya akan dipublikasikan, ya, dia bersedia. Anda harus ada surat izin, kecuali Anda datanya adalah data publik, ya. Kemudian lampir-lampiran, silakan tadi ada biografi, ya, ada biodata Anda, silakan di lampiran, semuanya masukkan ke lampiran. Nah, itu kalau proposal ya. Jadi proposal ada bab 1, bab 2, bab 3, kemudian adalah skripsi. Nah, skripsi bedanya apa? Bedanya adalah Anda tambahkan bab 4 dan bab 5 di sini. Bab 4 sampai bab 5. Hasil pembahasan dan penutup. Nah, ini ya. Contoh adalah lembar daftar penelitian. Nah, ini ya Anda tulis silta berapa, kalau internasional Scopus Q berapa. Nah, ini bab 1 ya, ada latar belakang, ada RP, ada RQ, ada RO. Nah, research problem, research question, dan research. Nah, ini semua harus sama. Tolong perhatikan nih. Ya, ini banyak yang salah dan tidak ada linknya, tidak ada benang merahnya. Bab 1, isian RP, RQ, dan RO harus sama dengan tabel 2.4. Tabel 2.4 apa sih? Tabel 2.4. Kita lihat di sini ya. Tabel 2.4. Ini 2.3, 2.4. Nah, ini metrik perbandingan RP, RQ, dan RO. Jadi kalau misalnya Anda tulis di bab 1 adalah ini, setidaknya harus sama dengan tabel yang ada di sini. Kalau tidak, berarti Anda tidak ada benang merahnya. Ingat ya. Jadi kalau S1 itu cukup harapannya RO-nya 1 aja, sesuai dengan tujuan penelitian di judul skripsi Anda. Ya, karena kalau S1 itu cukup 1 aja, riset objektifnya. Tujuan Anda apa sih dalam penelitian ini? Kalau Anda tulis 2, 3, berarti Anda meneliti 3 sekaligus objek penelitian. Kalau Anda mampu, silakan saja. Jadi ini bisa 3, ininya 1, RO-nya. Ini bisa 3, bisa 5, di sini adalah 1. Ya, tujuannya 1. Ya, masalahnya banyak. Latar belakang problem ini, problem A, problem B, problem C. Rumusan masalahnya ya, bagaimana menentukan algoritma yang terbaik ya, dengan ini apakah bisa menghasilkan prediksi yang baik. Nah, bisa ini 3, di sini 5, tapi RO-nya 1 gitu ya. Nah, silakan. Jadi adalah tabel 2.4 ini itu adalah harus sama di bab 1 tadi. Nah, ini bab 1. Nah, ya, tadi di bab 1 nih. Error tadi. Bab 2, nah, tinjauan pustaka itu ada picok nih, picok ya. Jadi bab 2 tinjauan pustaka, 2.1 semantic literature review. Anda klik di sini, apa sih yang dimaksud dengan SLR? Anda klik sini nanti ada videonya ini ya, ada YouTube. Nah, ada Romi Satria di sini ya. Anda bisa lihat bagaimana menulis SLR yang baik. Nah, ini pesan S3 juga nih. Ya, survei metodologinya seperti apa. Nah, tabel picok ini adalah population-nya. Jadi apa yang diambilkan, bidang algoritma apa yang Anda ambil dari jurnal-jurnal di internet. Nah, intervensinya ada apa sih, masalah-masalah utama yang tulis dalam population itu seperti apa. Comparison, apakah Anda mau mengkomparasi algoritma yang ada dari judul Anda yang ada skripsi.
outcome kira-kira nanti yang Anda cari itu menghasilkan apa sih? Apakah akurasi, apakah optimasi, atau segmentasi, atau klasifikasi, atau apapun yang ada di sini adalah hasil akhirnya, outcome-nya, ya berbentuk apa nih? Akurasi, optimasi, atau lain. Konteks itu adalah dataset. Dataset yang digunakan Anda, datanya itu adalah data public atau data private. Nah, isi picok ini kalau nggak ngerti, kita klik di sini ada YouTube-nya ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan jurnal. Nah, cara mendapatkan jurnal itu namanya review survey protokol. Nah, di sini kalau lihat juga ada, Anda lihat di sini ada videonya juga ya. Anda bisa klik di sini ada review survey protokol. Nah, dari picok di poin 2.1.1 terjadilah ini. Misalnya jurnal yang Anda ambil tadi tahun 2018 sampai 2023, silakan hasilnya. Nah, publikasi yang Anda ambil bentuknya apakah papernya jurnal, conference, proceeding, apa book paper? Oh, jurnal semua, silakan. Anda centang di sini jumlahnya berapa? Jumlahnya ya di sini ya. Bukannya checkmark, jumlahnya. Misalnya di sini ada 10, saya conference-nya ada 5, di sini ada 3, di sini ada 2. Jadi totalnya adalah 20. Jangan dipaskan 20 ya, lebihkan dikit ya. Nah, string ya, contoh untuk stringnya seperti apa sih? Nah, saya contohkan. Nah, ya, kelihatan nggak di IE Anda nih? Di monitor Anda? Iya, Kelihatan? kelihatan. Ya, ini ada IE Explorer ya. Contohnya saya mengambil jurnal IE Explorer. Nah, itu mana? Contohnya nih. Nah, di sini ada Advanced. Ada Advanced. Kemudian ini IE Explorer contohnya ya. Tunggu sebentar. Nah, ini. Jadi di sini adalah saya masukkan adalah machine learning. Learning untuk apa nih? Maksudnya optimization. Nah, N-nya apa? N apa OR? Misalnya adalah OR di sini ya. Itu adalah segmentation. Segmentation. Terus di sini OR lagi ya. Itu adalah classification. Nah, ya kalau mau tambah silakan tambah lagi ya. Ya ada misalnya apa? Yang lain silakan. Nah, kalau udah ada di sini lihat ini. Kira-kira yang Anda ambil tahun berapa sampai tahun berapa? 1884 kebanyakan ya. 2018 sampai 2023. Nah, ini dia. Nah, pada saat ini Anda pilih machine learning optimization, ada segmentation, ada classification. Nah, ada search di sini. Dapatnya jurnal-jurnalnya. Nah, ternyata dapat yaitu 353 jurnal. Ya, tapi saya ngambilnya yang jurnal aja. Ini kan semuanya ada conference, jurnal, early, ada magazine. Saya klik jurnal aja. Nah, jurnal ada 60.000 ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada 60.000. Nah, stringnya adalah ini yang tadi nih. Nah, ini adalah string yang ada. Anda tinggal blok di sini. Caranya adalah klik kanan mouse, salin. Kemudian Anda pastekan di sini. Nih. Search string. Nah, search stringnya adalah ini. Jadi kita bisa tahu Anda mendapatkan jurnalnya, Anda ketik apa sih di situ. Nah, jadi yang Anda ketikkan di sini adalah stringnya adalah itu. Jadi di sini ada adalah all metadata machine learning optimization or all metadata segmentasi or lagi all metadata classification. Beda jadi kalau misalnya or tadi kayak N kalau N harus mengikuti syarat di kanannya, syarat juga di kanannya. Kalau or bisa salah satu. Nah, ini 60, silakan aja. Ya, berarti ini ada 60.000. Nah, tapi dari 60.000 ini Anda ambil tadi hanya minimal 20 yang sesuai sekali dengan judul Anda. Jadilah yang ada di sini. Nah, maksudnya seperti itu. Jurnal yang Anda ambil semuanya di sini ada 20, Anda downloadin aja semua ya. Nanti Anda dibimbing oleh pembimbing Anda masing-masing. Tapi Anda memahami ini isinya apa. Nah, misalnya di sini dari jurnal yang ada ternyata banyak
jumlah akhirnya saya ambil jadi 22 aja Pak, 22 jurnal aja. Nah Anda tulis ini jumlah terakhir setelah diseleksi saya pakai 22 jurnal. Nah caranya gimana? Yang tadi nih, Select Digital Library. Tadi saya pakai IEEE ya, IEEE. Nah, apa yang ada di sini? Misalnya Anda ketik lagi di ACM Digital Library. Di sini dapat 5, Pak. Di IEE dapat 15 gitu ya. Di SignDirect dapat 5, di SpringLink dapat 3 misalnya. Scopus dapat 3. Ya, totalnya adalah 28. Anda tulis di sini misalnya. Ada 38 di sini ya. Jadi yang pertama Anda semua dapatkan adalah 38 di sini. Kemudian dari jurnal-jurnal 38 ini diseleksi sama Anda yang sesuai dengan primary study judul Anda, ya sama titelnya, sama abstraknya. Bagus nih, dia sama nih dengan abstrak saya. Nah dari 38 disortir menjadi misalnya adalah 30. Nah 30 di sini ternyata Anda sortir lagi yang sesuai ada full tag-nya, benar-benar jurnal yang full ada sesuai yang Anda inginkan. Abstraknya sama tetapi full tag-nya nggak ada, dia nggak ngasih tahu informasi tentang akurasi, dia tidak memberikan informasi tentang segmentasi, maka saya ambil lagi dari 30 menjadi 27. Nah, setelah 27 yang benar-benar saya inginkan dari 27 itu adalah 22. Jadi angkanya saya tulis ini 22, 27, 30, 38. Jadi artinya dari Anda cari yang ada di sini, dari ACM, dari webnya IE, dari SignDirect, ya SpringLink, semuanya saya dapat 38. Bisa juga sampai 50-an gitu ya. Dari 50-an disortir, terakhir di sini jadi 22 tadi. Ya, Anda tulis angkanya di sini ya. Nah, lihat ya, sesuai dengan ini adalah tadi ada minimal 20 jurnal dan ada tambahkan juga 5 textbook. Nah, ini seperti biasa di KKP juga dia kajiannya dari jurnal 20 itu Anda tulis judulnya, penulisnya apa, ISBN-nya apa, masalah yang ada di jurnal itu apa, solusinya apa. Nah, ini ditentukan untuk menulis bab 1 yang tadi ya, atau table 2.4 ya, masalah-masalah utamanya apa sih gitu ya di penelitian itu. Nah, ini yang tadi ini harus sama dengan table 24 ya. Nah, ini ada makin banyak RO-nya, Research Objective, tujuan penelitiannya, maka Anda harus sebanyak yang Anda tulis ini, banyak penelitiannya. Ya kalau misalnya tujuannya cuma satu, itu hanya memprediksi misalnya dengan Naive Bayes, berarti Anda sebutkan di sini. Apakah dengan algoritma Naive Bayes, prediksi penjualan meningkat atau misalnya akurasi mendapatkan penambahan atau segmentasinya jelas akurasinya meningkat. Nah, ini RO ya. Jadi RP bisa 3, di sini bisa 5, RO-nya 1 bisa. Tapi satu liner gini ya. Jadi gini. Artinya kalau ini kan RP-nya 1, RQ-nya ada 2, RO-nya ada 2. Ya, kalau ini bacanya. Tapi S1 cukup 1 nggak apa-apa. Nah, ini ya. Tidak dijelaskan dengan bahasa penggunaan hardware atau software. Nah, oke, ini ada tulisannya di sini ya. Jangan sampai nanti Anda tidak mengikuti dari panduan yang banyakkan Anda harus lihat ya. Nah, ini bab. Nah, tolong perhatikan nih ya dari titipan Pak Kiki nih ya. Jadi syarat-syarat yang ada proposal skripsi ya. Persyaratannya ada juga yang gugur nih. Ya, dengan gugur di sini ya. R sedang ulang ya. Ada sidang ya, jangan sampai nanti terulang lagi ya Anda debat sama penguji yang membuat rugi Anda untuk nilai akhir ya. Jadi berlaku sopan ya dan berpakaian rapi ya. Kalau ada yang kurang ya lumrah, semua orang pasti kurang, catat aja kekurangannya dan Anda ikuti apa yang ada di penguji ya. Saya ingin juga Anda tidak jadi masalah ke depannya. Ya, kalau itu adalah masukan silakan Anda tulis saja dari penguji-penguji yang ada ya dan disempurnakan. Ya. Oke, ini yang udah ada ya. Ya, jangan lupa kalau sidang itu di 3 eksemplar ya, Anda 1, pengujinya 2. Kalau Anda ngirit ya harus dicetak 2 untuk yang ya, untuk penguji. Nah, ini kalau yang apa namanya sidang ulang
ya. Nah, ini ada prosedur ya, kalau lulus dikatakan nanti lulus ya hasilnya ya. Nah, hal-hal yang dapat dinyatakan gugur, tolong perhatikan sekali nih, ada titipan dari dosen penguji juga ya. Tidak membawa buku laporan skripsi, jadi datang aja tapi tidak membawa apa-apa nih, ya, itu langsung gugur ya atau tidak lulus ya sidang berikutnya atau di sidang susulan. Ya, yang kedua juga di dalamnya adalah belum disetujui tanda tangan dosen pembimbing. Jadi kalau Anda masuk bawa proposal skripsi atau skripsi tapi belum tanda tangan pembimbing dan kaprodi itu tidak bisa diujikan. Anda langsung gugur ya, walaupun Anda datang ya silakan saja, nanti Anda bisa sidang ulang ya, karena dianggapnya belum disetujui oleh pembimbing tanpa informasi ya, kecuali ada di telepon ya. Tidak dapat menampilkan presentasi, PPT-nya, PDF-nya hilang ya. Ini jangan kejadian lagi ya. Bukannya hilang ya, karena dikerjain sama temennya, sidangnya di atas lantai 3 ya, dia tiduran di musola, dipanggilin nggak ada setengah jam, begitu dia lari masuk ke ruangan keringetan ya, dia lupa PDF-nya ada mana, di PPT-nya ada di mana. Nah itulah, jadi tidak bisa mempresentasikan dan dia panik jadinya ya, lupa ya. Tidak tepat hadir nih ya, jadwalnya harusnya jam 9, dia datangnya jam 5. Nah yang keempat nih, nah ini jangan sampai ulang lagi, ini banyak sekali ya. Berlaku tidak sopan di ruangan ya, debat ya, atau meremehkan penguji. Nah ini kebetulan di ruang saya nih ya, saya sih masih kasihan juga ya, saya beri lulus, tapi partner penguji saya tidak berkenan ya, langsung gugur atau tidak lulus. Walaupun isinya cukup menarik ya, karena dianggapnya adalah tidak sopan ya, presentasikan merendahkan ya, tidak mengikuti masukan dari penguji, langsung gugur. Kalau saya masih ada sedikit kasihan juga ya, tapi kalau partner pengujinya tidak berkenan maka tidak juga jadi lulus. Dan ini kejadian di semester kemarin ya, ada 2 ya, jadi banyak kasihan ya. Nah itu juga tidak lulus ya, bayar lagi ya, uang ujian lagi dan merevisi lagi. Nah ini jangan sampai terjadi di poin 4 nih ya, tidak sopan dan berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan ya. Habis itu udah pakai jaket amatir, dia pakai jaket jeans ya. Nah itu juga tidak diperkenankan. Kalau itu tidak berjalan dengan baik, nah jadi benar-benar mati nih ya. Tapi kalau misalnya ada, mungkin pengujinya agak baik ya, nanti dibantu oleh pengujinya. Ya, tapi usahakan ya. Kalau Anda tidak baik, sebenarnya Anda itu tidak lulus sebenarnya, tapi dibantu oleh penguji mungkin ya pada saat itu. Ya banyak sekali ya mahasiswa yang KKP-nya mungkin ada yang error gitu ya. Nah sebenarnya kalau errornya fatal itu memang tidak diluluskan harusnya ya, itu kebaikan dari penguji aja ya. Nah ingat ya, kalau di KKP itu masih bisa rekayasa perangkat lunak, rancangan sistem informasi, rancangan sistem, tapi di skripsi tidak diperkenankan ya, judulnya itu rancangan sistem aplikasi, rancangan sistem informasi, itu tidak diperkenankan ya. Kemudian lagi ya, jadi jangan sampai nanti Anda menulis judul skripsi itu sama seperti KKP, rancangan sistem informasi atau rancangan sistem informasi, itu tidak boleh deskripsi ya, bentuknya berbeda. Oke, nah ini surat keterangan riset ya, harapannya berlaku 30 kalender. Nah, Anda bisa lihat di sini penilaian. Nah, sikap penilaian, ada penguasaan materi, pengetahuan umum, dan kelengkapan materi. Nah ini 10, 40 ya, 20, 20 dan 10. 10 ini kalau ada tertangan 6 ya tadi ya. Nah ini dibantu dengan nilainya. Ya tadi ada judulnya. Oke, nah ini label tadi ya. Oke, tolong perhatikan di sini yang baru datang ya. Ini Anda foto dulu ya.
Jadi dokumen yang Anda ambil ya, di situ ada form 1, form 2, maka Anda download panduan skripsi Maret 2023 ya. Jadi 2023, kemudian kalender akademiknya ya, nanti perhatikan 26 Mei tadi ya, itu adalah sidang proposal. Jadi panduan ini dan kalender akademik ini Anda download. Nah, itu juga sudah di-share di grup ya tadi ya. Ada di grup kan tadi ya. Nah ini. Nah ini. Jadi Anda klik aja yang ini ya, sebelum saya tutup close ini ya, Anda bisa klik ya untuk bisa dapatkan ini apa namanya dokumennya ya. Oke, saya rasa cukup ini. Ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada? Ini saya berhentikan dulu berbagi. Oke. Iya, spasinya di delete ya, jangan pakai ada spasi. Ini spasi PDF-nya ya. Silakan di-share yang udah ya, pakai $20 biasanya ya, $20. Ya, makasih. Tolong di apa namanya? Kalau Windows 11 mungkin bisa langsung otomatis ya. Kalau enggak pakai $20. Oke, ada yang mau tanya silakan di ini. Ini ngeliat pesertanya gimana nih? Ya, ingin tanya untuk biaya sidang. Wah, kalau biaya nanti tanyakan ke ini ya, Pak Jenny ya. Pak Jenny. Oke, tolong perhatikan di sini saya mau ini gimana nih? Kalau teks saya perhatikan. Oke. Dinyalakan dulu ya kameranya, mau saya screenshot ke Pak Akbar. Ya, silakan semuanya dinyalakan kameranya. Oh, ada dua ya. Ada Husen, gimana Husen kabarnya Husen? Wah, Husen ada di Parepare ini. Ya. Ada 74 ya. Ya, Regia ya ada. Tolong dinyalakan, Denis ya. Ya, paling mereka itu. Oke, terima kasih ya. Jadi tolong bantu ya teman-teman, ada Vega juga di sini ya, Jaki ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ya, kalau ada yang ditanyakan secara private boleh Anda WA saya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Silakan. Atau udah cukup paham? Paham lah ya. Saya Pak. Tanya Pak. Ya, silakan. Oke, kemarin kan kita udah ngajuin judul ya Pak di pendaftaran KKP, skripsi di SIAKAD. Nah itu apakah judulnya itu langsung di ACC dosen pembimbingnya atau kita diskusikan lagi dengan dosen pembimbingnya Pak? Ya, jadi setelah sekarang sudah disosialisasi, Anda cetak form 1 dan form 2 sesuai yang ada di SIAKAD. Kalau Anda kalau Anda merasa tidak cocok, langsung ganti aja sebelum ditutup ya. Anda kalau bisa ganti ya. Kemudian Anda cetak form 1, form 2-nya dengan judul yang baru. Baru Anda ketemu dosen pembimbing. Ingat ya, saya ulangi lagi. Anda edit di Siaklot judulnya yang baik ya. Kemudian Anda cetak form 1, form 2 dan ketemu pembimbingnya. Jadi ketemu pembimbingnya, Anda cetak juga form 3 ya. Jadi untuk lembar bimbingan. Gitu ya. Masih bisa selama nanti juga akan dikoreksi dengan kaprodinya. Kalau TI nanti Anda ketemu dengan saya. Ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Setelah Anda masuk ya. Siapa yang belum bisa masuk dulu? Oke. Ada lagi? Ya. Untuk setelah download panduan Pak, itu ada form 1, form 2 dan form 3 dicetak ya. Ya, siapa? Halo Pak, mau tanya. Ya, silakan. Untuk download perekaman hasil Zoom hari ini bisa diunduh kapan ya Pak?
Ini nggak ada, karena pakai Google Meet ya, yang free, jadi nggak ada ya. Mohon maaf tadi sudah disebutkan di Google. Tadinya pakai Zoom ya, Zoom itu bisa direkam ya. Jadi bisa dilihat di panduan untuk sementara, karena tadi belum di-on-kan Zoom-nya. Kita pakai Google Meet, nggak bisa ngerekam nih. Ya gitu. Ya Adri ya. Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada yang lain? Cukup ya? Oke, cukup ya. Dan sekarang Anda boleh download panduannya dan lihat dia upload pembimbing Anda siapa, tuliskan ya nama pembimbingnya dan ditulis dengan justified. Ingat ya, huruf justified itu jangan sampai salah lagi ya. Nanti dosen pembimbingnya marah nih. Justified itu justified apa? Capital for each row. Jadi ada capital for each row. Kata depannya itu ini kapital ya. Jadi seperti ini nih. Aduh, saya share lagi ya. Lupa. Nah ini. Siapa yang? Aduh. Kelihatan nggak di layar Anda nih, PDF Anda nih, saya nih? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nah, jadi nama pembimbingnya setiap kata awalnya besar, berikutnya kecil nih. Ini misalnya Dadang Iskandar Mulyana, DIM, jangan kapital semua ya. Nah, jangan lupa NIDN-nya. Kalau Anda lupa, Anda ketik aja di Google, NIDN Dadang Iskandar Mulyana maksudnya. So, NIDN, siapa misalnya Yuma Akbar gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi kapitalnya setiap awal di Microsoft Word kan ada ya di sini nih. Ya, ada tulisan nih. Capital each word. Nah, ini dia. Ya, capital each word jadi adalah seperti ini. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Kira-kira ada yang mau tanya? Saya Pak. Ya, silakan. Itu kan LOA kan ada tuh Pak. Berarti kalau misalkan kita di KKP udah terbitin LOA Sinta 5, di skripsi nggak butuh LOA lagi kan Pak ya? Apa? Nggak, jangan putus-putus. Kan waktu KKP kemarin kan kita disuruh terbitin LOA, dapat LOA. Nah, tapi di skripsi ini, apakah LOA-nya yang pas di KKP itu atau buat lagi Pak? Ya, kalau Anda mau sidang KKP, nggak perlu lagi, ya. Tapi kalau Anda mau skripsi, terbitkan LOA. Jadi, pada saat sidang proposal, itu pastikan LOA yang di KKP sudah berbentuk terbit, jurnal. Ingat ya, pada saat sidang proposal, itu KKP yang ada di KKP, LOA yang ada di KKP, itu berbentuk bukan LOA lagi, tapi sudah berbentuk terbit. Sudah terbit yang KKP. Tapi kalau sidang skripsi, bukan sidang proposal ya, sidang skripsi, maka Anda wajib menerbitkan minimal nih, minimal adalah LOA sesuai judul skripsi Anda bersama pembimbing. Ingat ya. Jadi kalau Anda mau sidang skripsi, berarti Anda harus menerbitkan jurnal atau mendapatkan LOA yang sesuai judul skripsi Anda. Kalau Anda tidak mau, nggak apa-apa juga, bisa juga sidang skripsi KKP ya. Jadi sidang KKP ada LOA, sidang skripsi ada LOA gitu ya. Kalau proposal berarti KKP-nya sudah terbit. Kalau sidang skripsi berarti LOA sesuai dengan judul skripsi. Ya, diskusi dengan pembimbing Anda masing-masing. Karena nanti ditanya dengan Kopertis wilayah 3 ya. Apakah ada penelitian bersama mahasiswa dan dosen gitu ya. Nah, ini dia di dalam penulisan skripsi ini. Gitu ya. Siapa yang tanya tadi? Doni ya. Oke, jadi begitu Don ya. Pada saat nanti sidang skripsi, bukan sidang proposal, di terakhir Anda wajib menerbitkan jurnal sesuai dengan judul skripsinya. Gitu. Ya, oke. Ya, makasih Pak. Ya, udah ada lagi? Cukup ya. Baik.
kalau udah cukup ya saya akhiri ya. Kalau ada yang pertanyaan lagi bisa tanyakan kaprodinya masing-masing atau bisa tanya diskusi mulai hari Senin. Ya, Anda cetak sesuai dengan nama yang ada di web Siaplot. Ya, diketik form 1, form 2 dan ketemu dosen pembimbingnya dan ketemu kaprodinya masing-masing. Mudah-mudahan Anda sehat semua ya dan diberikan kemudahan. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Mudah-mudahan sehat semua. Pak izin. Minal aidin wal faizin. Ya, ya bulan Ramadan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, Pak. Ya, sehat semuanya. Ya, Ramadan. Semangat kawan. Ya. Ya.